warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal mulki wal malakut, subhanal izzati wal azamati wal haibati wal qudrati was sultan wal kamal wal jamal والجلال والكبرياء والجبروت ولا يموت ولا يفوت أبدا سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال في الحديث: من أحبني كان معي في الجنة إلى آخره الحديث. Yang terhormat yang saya muliakan Ketua Yayasan Masjid Muhammad Jihad Al-Quwan dan seluruh pengurus yayasan yang sempat hadir. Yang terhormat yang saya muliakan Imam Rawatib Masjid Jihad Al-Quwan, yang terhormat yang saya muliakan seluruh ketua majelis taklim yang sempat hadir. Begitu juga seluruh jemaah Masjid Jihad Al-Quwan, anak-anakku. Tapi sebelumnya saya mohon izin berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmatnya, nikmat sehat, nikmat panjang umur. Yang lebih penting lagi, mudah-mudahan hati kita istiqomah dalam Islam, istiqomah dalam iman, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam kebaikan sampai ajal menjemput. Bahkan nanti ketika kita pun semua dijemput oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salawat atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang begitu mulia, Nabi yang sangat mencintai kita. Tadi lantunan salawat yang begitu merdu dari majelis taklim, tidak ada salahnya ditambah lagi salawatnya. Mudah-mudahan tambah barokah acara kita. Tapi sebelumnya maaf, saya lupa lagi al-Qari'ah. Masya Allah, dan saya hormati buat Ustazah Daniel di depan kami lagi. Yuk kita diapel lagi anak-anak. Maulaya sholli wa sallim. Ya boleh lah. Ayo sama-sama kita sholat. Maulaya sholli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim. Nabi
perhatikan ceramahnya Ustaz sampai selesai. Di akhir acara ada kuisnya. Hadiahnya motor ini kisahkan dulu sedikit tentang apa kira-kira yang maksudnya. Pokoknya kok 5 menit kan kami pulang. Insyaallah. Nanti kalau lama kan kalau minta kan lagi bagi nih. Ketika Abdullah pulang ke rumahnya, siapa itu Abdullah? Bapaknya bagi Rasul Abdullah bin Abdul Muttalib dinikahkan dengan itu diawali karena mimpinya Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib mimpi lihat ada pohon besar tumbuh dalam rumahnya, kemudian pohon itu menaungi, tapi tidak semua. Pada saat beliau terbangun, beliau mencari seorang tabir mimpi yang bisa menakdirkan mimpi. Ini tabir. Jadi ini jadi pelajaran. Kalau mimpi baik boleh kita cerita, tapi kalau mimpi buruk tidak perlu diceritakan. Jadi kalau mimpi buruk tiba-tiba terbangun kita tengah malam, bangun kita kemudian duduk kita baik-baik, baru ucapkan istighfar terus tidak ada, baru menoleh ke sebelah kiri, seakan-akan kita meludah. Jadi seakan-akan bukan meludah betul. Jangan sampai ada wanita di samping. Bilang kenapa meludah ya? Mimpi ya, kok cuma mimpi tapi. Jadi kalau mimpi baik boleh dicerita. Beliau ceritakan mimpinya. Apa kata seorang yang sangat bermimpi bahwa kelak dari nasab mewakili Abdul Muttalib akan lahir pemimpin yang luar biasa, tapi tidak sempurna sebelum mencarikan pasangannya ini mohon. Jadi bertanya apa pasangannya ini mohon? Mesti mencari dari keluarga Wahab, mencari di keluarga, mencari di Wahab, dan ternyata Wahab betul-betul punya anak perempuan yang sangat cantik, yang sangat pandai menjaga amanah, pandai menjaga rahasia, yang diberi nama Aminah. Jadi kalau ada di sini ibu-ibu atau anak perempuan yang pandai menjaga amanah atau pandai menjaga rahasia, maka itu kalau diberi nama Aminah. Tapi kalau ada di sini namanya Aminah, baru pacari tadi, pagosip, maka boleh diganti namanya. Gitu. Setelah pernikahannya, apa kata Abdullah bin Abdul Muttalib? Ini mesti pemilihan anak perhatian. Anak-anakku, ingat di akhir acara ada kuis. Apa kata Abdullah? Wahai istriku Aminah, maukah lanjutkan pekerjaan yang berdagang dengan Islam? Dan pekerjaan Abdullah kan berdagang. Diizinkan berangkat, lama menunggu kepulangan suaminya, yang ternyata bukan suaminya yang pulang, tapi kabarnya bahwa Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal. Yang pada saat itu hamil suami Aminah usia kandungannya baru 2 bulan. Coba pikirkan itu. Pengantin baru berangkat ke suaminya untuk bekerja, nah tunggu kepulangannya karena berbulan-bulan
yang pada saat itu Aminah sedang hamil 2 bulan. Itu bila anak-anak tugas kita ya, Abdullah nama ayahnya Aminah ibundanya, Abdullah Talib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya, tahun gajah dilahirkan. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka-duka. Inilah kisah yang penuh suka-duka. Oh penuh. Bersedih Aminah, tapi kesedihannya tidak lama, karena yang dikandung adalah kekasih Allah, Sayyidul Alam. Maka Allah turunkan malaikat Jibril menemui Aminah. Masya Allah. Tidak sembarang orang didatangi malaikat Jibril. Ibu, mau didatangi rumah malaikat, mau tidak didatangi rumah malaikat. Kalau malaikat Mahmud, kalau malaikat Mahmud pasti minggu. Tapi jangan dulu sekarang, Ustaz. Malaikat Jibril mengatakan kepada Aminah, ya Aminah, jangan bersedih hati. Yang kau kandung adalah kekasih Allah Sayyidul Alam. Dari situlah mulai tenang hatinya Aminah. Jadi yang pertama meyakini kenabian Muhammad, Nabi akhir zaman, adalah ibundanya, mamanya. Makanya heran pula saya kalau ada orang yang mengatakan mamanya Nabi itu masuk neraka. Bagaimana ceritanya masuk neraka? Kita bilang kafir. Kafir dari mana? Nah, Nabi meninggal di dunia masih usia 6 tahun. Sedangkan Rasul diangkat menjadi Rasul, Nabi diangkat menjadi Rasul usianya 40 tahun. Kira-kira nih yang hadirkah ibu-ibu? Ibu, kalau ada yang bilang Muhammad masuk neraka, kira-kira emosi gitu. Walaupun kita tahu mungkin tidak tahu bagaimana ibadahnya orang tua, tapi kalau ada yang terang-terangan bilang Muhammad masuk neraka, emosi pun jadi. Yang ada nanti di hari kemudian ada orang yang mengaku, ya Rasul, saya umatmu. Kata Nabi, kenapa pengen bilang Muhammad masuk neraka? Gitu. Bertumbuh terus janinnya, akhirnya sampai dilahirkan. Maka dalam riwayat Allah mengutus dua ruh yang suci. Siapa? Asia, yang beriman kepada Allah pada saat kezaliman Fir'aun. Yang kedua adalah Maryam ibu Imran, ibundanya Nabi Isa alaihi salam. Yang kata Aminah, ketika kulahirkan Muhammad, maka begitu terang cahayanya seperti hari ini dunia. Kulihat jelas. Kayak cocok itu kalau tadi biasa kita dengar salawat Jibril, ya. Ketika lahir baginda Rasul kata matahari, lahir dilahirkan min sumber cahaya. Nabi itu bulan kan bulan dari matahari, sedangkan matahari mengatakan lahir dari sumber cahaya. Kalau kita perhatikan dalam riwayat, kenapa Nabi di atas kepalanya selalu ada awan kemana-mana beliau pergi? Apakah Nabi takut hitam? Karena tidak ada skincare dulu.
cahaya ke atas cahaya. Kebiasaan orang Arab, kalau ada anak bayi yang lahir maka dicarikan ibu susu. Jadi Nabi itu anak-anak bergerak ini, anak-anak. Bagaimana kita kasih tipu anak? Siap. Dulu anak soleh. Oh, betul. Anakku, ibu susunya Nabi itu 3. Apa ini? Yang pertama Huwaila. Kalau dalam kitab Al-Barazani dibacakan tadi habis maghrib, wa arda'at ummuhu ayyaman thumma arda'at Huwailatun Islamiyah. Jadi waktu dia sudah dilahirkan, loyo apa? Aminah. Maka yang kasih menyusu pertama adalah Huwailah al-Islamiyah. Huwailah. Siapa itu Huwailah? Budaknya Abu Lahab. Yang kedua adalah Aminah ibundanya. Yang ketiga adalah Halimah Sa'diyah. Jadi kebiasaan orang-orang dari Bani Sa'ad datang ke kota Makkah mencari anak yang bisa disusukan dan dibayar. Jadi boleh sebenarnya ini untuk Nabi. Kalau kita anak tak ada yang melahirkan, tidak bisa kasih menyusui anaknya karena bermasalah, air susunya atau sebagainya, maaf, boleh dicarikan ibu susu. Dari segi fisik juga bagus, tapi dengan satu syarat, saudara sesusuan kan tidak bisa menikah. Makanya kita tidak bisa menikah sama sapi. Karena saudara sesusuan sampai sekarang masuk di waktu ada di sini. Disusukan oleh Halimah Sa'diyah 2 tahun, dipulangkan kembali ke rumahnya. Tapi Halimah lagi kembali. Minta lagi deh, banyak dulu orang kami ini anak-anak kan. Jadi di usia 5 tahun main-main di Rasulullah dengan ibu susuan, dengan anak susuan apa saudara susuannya, turun 2 malaikat. Nah lagi turun 2 malaikat, malaikat Jibril dengan malaikat Mikail. Apa tugasnya? Membelah dadanya Nabi, kemudian mengeluarkan hatinya. Nabi ketika dibelah dadanya 2 titik hitam. Kira-kira kita kalau dibelah dada berapa titik hitam? Yang utamakan kalau kita semua biar ini lebih bagus merasa hitam daripada merasa putih. Makanya hati-hati wujud dalam ibadah. Wujud itu dia bangga dengan ibadahnya. Kalau takabur, ya dia bangga ibadahnya untuk orang lain. Contoh, dalam satu grup ada satu individu yang positif grup. Mari kita tahajud. Contoh ini, sudah tahajud, tidak ada yang pada sedikitnya, tidak ada yang bangun. Maka dalam hatinya dia berpikir, saya mengunci yang paling dekat dengan Allah. Maka saya kunci yang bangun tahajud. Itu namanya wujud. Takabur masuk di komentar, baru dia katakan begini, manas semua yang kau tahajud kita baru tahajud. Nah, mulai sombong. Ria beda kalau dia baru tahajud selfie ini. Kemarin tahajud. Contoh ini, bedanya wujud, takabur. Apa kata saudara sesuatunya bagi Rasul? Ya ummi, kutila Muhammad, mati Muhammad saudaraku. Kenapa bisa mati? Kulihat di 2 sosok yang bersayap turun dari langit. Nabi lain dadanya mati. Panik menurun Halimah Sa'diyah mendatangi bagi Rasul kecil. Tapi alhamdulillah sampai di situ tidak ada nih. Dipeluk itu bagi Rasul dan beliau mengatakan kepada suaminya, kasih pulang ya nanti ini orang deh. Kamu kan ada sembarangan ini. Nah, maka dipulangkan jarak-jarak 50 meter. Apa kata Halimah Sa'diyah? Ya Aminah, kupulangkan
al-aqwa. Di situ sakit Aminah dan menghembuskan nafas terakhir. Bulan Nabi dalam keadaan yatim piatu, tapi beliau bukan anak yang cemeh, anak yang manja. Usia 6-8 tahun sudah punya penghasilan sendiri dari hasil mengembala kambing. Usia 12 tahun sudah keluar negeri berdagang dari Syam, dan beliau dapat gelar yang tertinggi dari kejujuran, yakni al-amin, terpercaya. Ini makanya hati-hati kalau Ustaz Kiai imam kemudian membaca al-Fatihah waladdallin, maka dalam amin, dua ayat dua inya artinya kabulkan. Kalau kapan dua ayat satu inya amin, itu aman artinya. Kalau satu inya satu ayat dua inya amin, itu gelarannya Rasulullah al-amin. Kalau satu ayat satu inya amin, itu Pak Amin. Jadi yang mana? Jadi yang mana yang kita biasa pakai? Amin, 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 atau amin? Mana? Jujur. Jujurnya nanti kalau ditanya nanti, contoh, ya Rasul, ya Muhammad, mau pakai mangga? Mangga yang mana? Yang masak yang manis? Kalau ini masak di manis dan masak di pohon. Kalau ini masih mentah, ini kalau rujak. Kalau ini masih muda, ini kalau macam-macam mangga. Berapa banyak yang mentah kesekian, yang manis kesekian. Yang dibilang iya, kita terkadang kalau menjadi manis semua ini. Karena yang dikasih coba yang manis lah. Pulang ke rumah dan bilang 2 kilo lagi kemudian berpujuk nah. Nanti sekembali ke penjual ke Pak. Bohong-bohong, masa kita bilang manis baru kecil. Dia bilang kenapa nih? Ganti deh. Dia bilang kenapa mau ganti? Itu dong, dapat apa kita 2 kilo di saya kan 2 mobil. Semuanya. Allah Akbar ya tadi. Makanya ibu, kalau makanan kita tahu kan kita begitu murah. Biasa perhatikan itu berupa kecil sayur teh, berarti anak tawar sayurnya. Padahal murah itu dulu nih masuk di minimarket itu sayur dari ikat-ikat ditaruh harga 15.000 tidak pernah diprotes. Logo biji dia dikemasi harganya 10.000, dipaganti dengan kedua beli ke 5.000, minta kita ditambah lagi sendiri lagi. Berarti Allah Akbar. Masuk lagi di market besar-besar kan? Ada tuh sayur, ada pete di situ mahal lah. Di pinggir jalan 20.000, ada yang ditawar. Itu kalau makanan jalan nih. Contohnya teman-teman dari rumah barang kreasi sini di tempat pernikahan. Berapa kan satu karung karena dia 35, bisa 15, bisa kita dimakan di sini nih. Dia pernikahan. Nah jadi ini. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam usia 20 tahun sudah menjadi miliarder muda. 25 tahun beliau bersunting Khadijah dengan 20 ekor onta merah, onta termahal yang kalau harganya pada saat itu 50 juta dengan 20 1 miliar lebih mahal. Subhanallah, berbiasa ya bos. Usia 30 tahun berhasil mempersatukan umat. Pada saat meletakkan batu Hajar Aswad, disinilah Nabi muncul sifat yang kedua, yakni apa? Opona, cerdas. Beda orang pintar, kami orang cerdas. Kalau cerdas tentu pintar kita, tapi orang pintar di matematika, pintar di fisika, tapi belum tentu cerdas. Karena ada di Cina, kalau matematika, belum bisa diselesaikan tulis soalnya atau jawabannya. Tapi pahamnya
tapi sekarang jadi pengangguran nih. Padahal dari sekolahnya lupa-lupa nih, tidak sampai 3 tahun SMP-nya, SMA-nya tidak sampai 3 tahun, SD 4 tahun nih. Tapi bukan, memang pintar, tapi tidak cerdas. Ada orang tidak tamat SMP nih, SMA nih, tapi menjadi pengusaha besar karena cerdas. Nah, cerdas. Makanya berhasil mempersatukan umat. Makanya kita ini mudah-mudahan di Kalungong ini bersatu toke, apalagi di depannya bercalon. Nanti kata-kata beda calon tak kemudian menghantam nih. Itu dan duduk anak soleh, ngomong ikuis kan? Belum selesai cakap iya. Jadi sini nasi urus. Kalau perlu nak tambah sini tak usah segini. Nah, dari kita lanjutkan. Jadi kalau dalam dunia politik itu tadi banyak memang lawan tapi bukan musuh. Coba saya perhatikan calon-calon kan. Baku lawan ini periode ini tapi belum tidak menutup kemungkinan periode berikutnya. Urusan ini dikatakan biasa berantem. Nabi mengajarkan bagaimana bersatu, silaturahim. Ini kan dengan apa ini? Meneladani akhlak Rasulullah SAW. Ini sifatnya cerdasnya Nabi. Makanya dalam silaturahim, Nabi bahkan berhasil mempersatukan umat, bahkan berhasil mempersaudarakan antara Muhajirin dengan kaum Ansar. Berhasil beliau, bahkan ada beberapa sahabat yang langsung dipersaudarakan seperti Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Bahkan saking dekalnya persaudaraannya, itu Salman Al-Farisi tidak punya istri, sedangkan Abu Darda ada beberapa istrinya. Apa kata Abu Darda? Saudaraku Salman, jika sekiranya mau kau tunjuki yang mana istriku yang kau suka, akan kuceraikan dia, dan kemudian kunikahkan engkau dengannya. Saking maksudnya begini, maksudnya begitu kentalnya persaudaraan yang Nabi bangun. Makanya innamal mu'minuna ikhwah, kita ini bersaudara. Makanya kalau ada istilah teman, ada sahabat, ada saudara. Kalau teman itu kalau senang kita hakim datang, tapi kalau susah kita belum tentu. Di telepon saya, operatornya beda yang menjawab. Nomor yang Anda hubungi sedang menjauh. Kalau sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ditanya, "Ya Ali, berapa jumlah sahabatmu?" Kata beliau, "Tunggu ketika saya kena musibah yang datang, itulah jumlah sahabatku." Saudara, lebih kenal lagi, susahku, isi kantongku. Yang terkadang saudara itu tidak ada satu kandung dengan kita, tidak ada hubungan kata, tapi paling ini saudara kandung. Sama-sama kita berjamaah di masjid Nurul Ittihad, tidak ada hubungan keluarga, tapi karena akrab menjadi saudara. Bahkan ada saudara kandung bahasanya, jauhnya bersaudara, tapi buah tidak bersaudara. Bahasa sering dipinjam tuannya dan lagi kalau kamu nah ini 30 tahun usia 40 tahun Nabi diangkat menjadi Rasul. 23 tahun beliau dakwah, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Kemudian beliau menghembuskan nafas terakhir di usia kurang lebih 63. Ini kusingkat kisahnya. Artinya apa? Sekarang Bapak Ibu, malam hari ini kita peringati Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang dihiasi dengan telur begini banyak di rumah. Tapi kenapa ketika Maulid anak-anak kesemangat ini? Kenapa sampai orang berebutan? Bahkan bukan anak-anak, mama-mamanya juga. Yang terkadang kalau mama-mamanya berebutan, dia ustaz kerinja ini. Kemarin di situ, seandainya tidak pindahkan air halus untuk ini. Tapi Allah, itu tidak ekspresi kecintaan, tidak ada masalah. Maulid pertama diadakan oleh Haji Irbin, dia adalah ipar dari Salahuddin Al-Ayyubi. Ini namanya anak-anakku berdoa soleh.
Zainuddin Ali Al-Buktuki. Itu namanya. Ulangi hafal gitu. Siapa tahu masuk pertanyaan sebentar. Namanya Sultan Musaffar Abu Sa'id Al-Kawkabari bin Zainuddin Ali Al-Buktuki. Kalau tiga kali itu sudah mengajarkan. Bukan. Sultan Musaffar Abu Sa'id Al-Kawkabari bin Zainuddin Ali Al-Buktuki. Berapa beliau sedekahkan domba? Beliau menyembelih domba 10.000 ekor. 10.000 ekor masa beli domba untuk sedekah, ditambah 300 lembu, ditambah lagi unta. Di sini atau di mana baru biasa pemusnah tidak ada unta mau bagaimana pun rade. Bagaimana caranya bisa minta kepada Nabi? Sudah begini sokol ini, itu demi pengorbanan kita. Bahagialah dilahirkannya Rasulullah. Abu Lahab, itu Abu Lahab diabadikan dalam Al-Quran. Baca kita, tabbat yada abi lahabin ma aghna sayasla wa Bidiriha. Binasa dan kedua tangan Abu Lahab saudara-saudara binasa bersama istrinya dimasukkan ke dalam neraka, diabadikan dalam Al-Quran, pasti disiksa. Tapi setiap hari akhirnya Nabi Senin, setiap bulan akhirnya Nabi Rabiul Awal dihentikan sementara waktu siksaannya. Kenapa bisa dihentikan? Karena Abu Lahab juga pernah bahagia dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja masa-masa yang disiksa ditangguhkan, apalagi kita ini yang tiap tahun bergembira dengan kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi pertanyaan, kira-kira kita masuk ke ini termasuk umat dari Rasulullah? Kalau dalam Al-Quran apa kata Allah? Muhammadur Rasulullah. Itu Muhammad adalah utusan Allah, diangkat menjadi Rasul 40 tahun. Makanya kata Nabi, kalau ada orang yang umurnya sudah 40 tahun tapi masih banyak maksiat melakukan daripada kebaikan, maka kata Nabi, persiapkan dirinya masuk neraka jahanam. Itu hadisnya Nabi. Siapa yang umurnya 40 ini tapi masih lebih banyak maksiat melakukan daripada kebaikan, maka kata Nabi, persiapkan masuk neraka jahanam. Ini yang berusia 40, ini kayak hadir kan masih 25. Kalau yang anak ke 10, kalau ini dari belakang 35, kapan rata-rata nih? Betul, rata-rata berapa 35? Dan kita ini terkadang senang sekali hati kita kalau bilang kita pemuda. Makanya kenapa bapak-bapak, ibu-ibu kalau diundang di reuni pada datang, apalagi yang SMP SMA. Kenapa? Apalagi kalau dipuji ditambah muda aja, oh ambil nanti saya tangkis ke semua. Tapi kalau dibilang saya tua, sakit hatinya. Padahal tua kami. Tentara itu karena tidak mampu skincare kan, kecuali kalau ganti plastik. Sih, dapat tahu Allah Akbar ya. Jadi apa Bapak Ibu? Jadi bagaimana ciri umat Rasulullah? Muhammadur Rasulullah
dan ada kufar. Salah satu cirinya mereka sangat keras terhadap orang kafir. Ini makanya kafir itu dibagi dua, kafir harbi dengan kafir zimmi. Yang mana itu kafir harbi? Yang memerangi Islam, yang musuhi Islam. Ini wajib membela kita agama. Kan kita sepakat dulu pengertian kafir kan yang tidak satu keyakinan dengan kita, walaupun mungkin agama lain juga mengatakan kita kafir, sudah bebas aja mengatakan. Nah, jangan kita di zaman Nabi di Madinah itu tidak semua orang Islam yang tinggal, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Tapi kenapa beliau damai? Diikat dalam sebuah perjanjian yang disebut dengan Piagam Madinah. Isi dari Piagam Madinah itu apa? Kalau Madinah mau diserang, mau dihancurkan, mau dibantai, maka kita semua kompak. Tapi kalau persoalan agama, lakum dinukum. Makanya kita bertetangga dengan tidak seagama dengan kita tapi damai. Namanya kafirisme, artinya tidak terani, tidak memusuhi, bahkan bertukar-tukar di makanan. Sudah di masa ini lebih, bahkan batu kurban sudah semua di kaum muslim dikasih, masih ada sisanya di situ. Maka Nabi mengajarkan bagaimana Nabi dengan orang Yahudi yang setiap hari Nabi kasih makan dengan tangannya, yang orang Yahudi itu buta, yang tiap hari Nabi diceritai, dibilangi penjahat, dibilangi tukang sihir, dibilangi pembohong, tapi tidak ada peduli. Itu Nabi kalau dirinya disiksa, dirinya dihina, tidak ada peduli, asal jangan agamanya. Makanya dakwah pertamanya ketika beliau ke Taif dengan harapan ada banyak kerabat supaya didengarkan dakwahnya, tapi ternyata apa? Dilempari. Makanya orang yang di tanah suci Bapak Ibu itu Taif bukan untuk jalan-jalan, tapi untuk mengenang Nabi perjuangannya. Tapi kan kita kalau seperti jadi kereta gantung, ya kan? Naik kereta gantung jadi naik onta dengan rezeki penyulingan parfum. Kenapa tidak singgah yang di depannya pun yang dilemparkan Rasulullah? Masjid Qub itu siku. Ketika Nabi lempari, dia baring. Itulah masjid namanya Masjid Qub. Di sampingnya ada kebun anggur. Disitulah orang Yahudi pertama masuk Islam yang memberi Nabi anggur ketika beliau setelah dilempari. Tapi kan dilewati kalau umroh nih, yang kita datangi cuma kereta gantung. Ya, betul ya? Padahal di situ sebenarnya bagus gitu, dibangkitkan rasa cinta sama Nabi. Dilempari, ini menjadi teladan. Dilempari ini apa? Apa doanya? Malaikat saja mengatakan, ya Allah, ya Rasul, minta sama Allah itu dulu kamu lemparkan. Apa kata Nabi? Ya Allah, jadikan di kampung ini kalau tidak bapak, kalau tidak dia masuk agama Allah. Mudah-mudahan nanti turunannya, kalau tidak turunan, mudah-mudahan nanti cucunya. Nah doakan baik nih. Nah kita kalau ada yang bilang-bilang ini, deh, didoakan baik, didoakan buruk. Didoakan buruk. Nabi tiap hari ketika keluar dari rumah dapat di kotoran 3 tahun kotoran itu 3 tahun bukan 2 hari. Tidak ada kotoran orang mencari tahu kenapa dia bukan mencari tahu orang yang itu tidak. Beda gitu kenapa tidak ada kotoran. Ternyata yang buat kotoran sakit nih. Nabi sendiri yang pertama dirugi. Kita kan kalau tahu itu yang buat kotoran didoakan lagi nanti ada kita bilang ada penyakit di China pernah bakar dengan dia supaya bakar batana. Tidak. Ini ditolak sehari-hari bagaimana kita bertetangga. Hanya kenapa di situ bakar mobil, emosi nih. Ini penting Bapak Ibu. Tersinggung nih. Bagaimana caranya? Imam Al-Ghazali mengatakan bertetangga itu ada 12.
tidak semua tetangga suka ditanya-tanya. Bagaimana ibu? Ke mall. Hati-hati. Bu, kemana ki? Ke mall. Mall mana? Apa kita cari? Ibu mau beli supaya kamu belanjaan gue. Subhanallah. Kalau saat ini mungkin kalau berhasil anak mengucapkan selamat. Jadi Nabi membuktikan bahwa apa? Kafir memang ikhlas yang musuhi, tapi yang tidak tunjing. Yang kedua ciri umat Rasul yang mana? Ruhama bainahum. Mereka berkasih sayang. Saya menghargai. Kalian mau diselesaikan bagi. Jadi berkasih sayang, saling mengingatkan, menyapa. Dan yang ketiga adalah bukan sujud. Mereka rukuk dan mereka sujud. Mereka rukuk, mereka berarti sholat nih. Jadi kalau ada orang yang mengatakan tadi tetapi itu dipahami sebenarnya kamu bisa. Nah, jadi kalau ada orang yang mengaku umat Muhammad Rasulullah baru dia sholat tinggi, ini ceritanya umat Nabi itu dia rukuk, dia sujud. Di wajahnya mereka terdapat bekas-bekas sujud mereka. Kedua pendapat bekas sujud itu yang mana? Karena ada tuh yang mengatakan bekas sujud itu yang hitam kan. Bahkan Agung di pondok ada teman baru masuk itu kalau sujud kita nonton itu tinggi, pam. Jadi ada pakai muda Muhammad habis dia panggil sedikit dulu. Kenapa kita salah sholat? Supaya ketar di sini nanti tidak begitu. Tetapi dia sujud. Kan beda-beda orang ini. Di sini di tidaknya orang beda-beda pengudara. Ada yang tipis, ada yang tebal. Yang tipis kan apa bersentuhan dengan yang kasar tapi cepat membekas. Makanya salah juga. Tapi jangan sampai muncul itu yang hitam kebekasnya kemudian muncul kebanggaan, kesombongan. Merasa bahwa kita yang paling diterima sholat kan begitu. Karena ulama-ulama dulu kan jarang tidak ada. Makanya kata ulama bekas sujud adalah ketika keluar dari masjid dari sholat kemudian masih terjaga akhlaknya. Karena ada orang takut ketika sujud, takut ketika rukuk, tapi tidak takut ketika keluar dari masjid. Makanya kita mahal ataupun akbal nas. Manusia yang paling takwa itu bukan yang tadi sholat kelihatan, tapi apa? Yang takut melakukan yang haram. Karena ada rajin sholat ada contoh yang diceritai orang. Kan begitu. Makanya itu kata Nabi, orang yang paling tinggi takwanya bukan orang yang rajin kelihatan, tapi yang menahan dirinya untuk bermaksiat. Kalau kita sudah mampu menahan diri dan tidak bermaksiat, berarti mencegah, berarti sholat kita sudah mencegah. Maka cocok itu di wajah-wajah mereka terdapat bekas sholat mereka. Artinya senang ketika dia berkumpul dengan sesamanya, tidak pernah mencari musuh dan sebagainya. Dan yang kedua adalah apa? Ketika ada masalah musyawarahkan dan kemudian Allah yuhibbul muhsinin dan dia bertetap berbuat baik kepada orang yang berbuat salah kepadanya. Makanya Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aku mesti nang pulau. Yo waktu kamu ketemu lagi. Kayaknya terima kasih kepada seluruh pengurus Masjid Nurul Ittihad, yayasan Subhanallah. Artinya apa? Yang paling banyak-banyak diperhatikan sifat Nabi dalam satu dulu. Bagaimana Nabi ketika berperang. Kalau tahun ini berhasil kita praktikkan, tahun berikutnya lagi dalam berdagang bagaimana Nabi. Kalau sudah kita praktikkan lagi tahun berikutnya. Jadi setiap tahun ada nilai plus yang kita dapat dari Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Maulid yang paling terhebat adalah yang setiap hari melakukan kebaikan. Karena itu adalah tuntunan Allah dan sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka cocok ketika Allah mengatakan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Mereka tidak akan diazab ya Muhammad
bukan antum ashabi kalian sahabatku. Siapa saudara ya Rasul? Yang datang setelahku, tidak pernah melihat wajahku, tidak pernah bertatap wajah denganku, tapi mereka menghidupkan sunnah-sunnahku. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sehat semua, panjang umur tak berbarokah. Kita di dalam kehidupan biasa-biasa supaya bagaimana saudara dari mana di Palestina berjana, wala nabluwannakum bi syai'in minal khawf, rasa takut, wal ju' lapar. Makanya biasa Quran orang berburu dan keluar dari jalan ini saudara di Palestina aku makan saya selama ini. Wa naqsim minal amwal, kehilangan harta. Itu rumah yang berbesar itu yang utama kita dapat oleh sebaran. Wal anfus nyawa, wal thamarat wal bahan. Makanya saya tahu anak-anak yang malas-malas sekolah kita di Palestina anak-anak sekolah tapi tidak ada yang mau sekolah di mana. Subhanallah. Kalau kenapa harus diingat Ustaz? Nabi 23 tahun dakwah, 13 tahun di Makkah, 1 tahun di Madinah. Itu kiblat Baitullah sekarang yang menjadi kiblat kita. Itu nanti tahun kedua Hijriah baru Allah perintahkan pindah kiblat. Berarti Nabi selama di Makkah 13 tahun kiblatnya Baitul Maqdis. 1 tahun stay di Madinah masih Baitul Maqdis. Selebihnya berarti kalau dipikir ini lebih lama Nabi salat menghadap Baitul Maqdis daripada menghadap Baitullah. Seakan-akan Nabi sampaikan yang bertolak untuk saudara besar. Begitu sebenarnya. Minimal terjadi surat doa akan karena itu meminta doa. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kuis kami aslinya tahu dan saya lupa. Nah ini kamu yang anjurkan. Nah kuis. Kalau menanti ini usul 3 sebutkan 2 di antaranya. Ini dari tadi matom tunggu ini. Siapa belakang? Awal nama penjenta. Awal Ramadan. Itu namanya. Karena ada teman guru di pondok, perkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Muhammad Dermawan, biasa dipanggil Bonto. Jangan ini tahu ada namanya alhamdulillah. Karena kita itu nama itu kalau bagus artinya pakai nih. Nanti kalau tidak bagus namanya berarti ganti. Makanya sama kita biasa kalau ada pengganti dari ini ganti namanya. Kasih nama Allah sakit supaya Allah sakit. Kita pakai nama aslinya. Muhammad Isa. Contoh ini contoh. Jadi nakut Isa dari nama awal. Kemudian apa jawabannya? 3 ibu susunya Nabi sebutkan 2 antaranya. Tuh. Ya Allah tunjuk kita Allah. Siapa itu Aminah? Jadi 3 ibu susunya Nabi. Yang pertama Suwaibah, yang kedua mamatnya Aminah, yang ketiga adalah Halimah Sa'diyah. Jawab kita Suwaibah dengan Aminah. Cocok atau tidak? Cocok Ki. Jadi apa ini dia? Apa Ki? Tiap hari kami ulangi maksiat kami, ya Allah, baik dalam keadaan terang-terangan maupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Ketika kami bertobat, Engkau menerima tobat kami. Terima kasih ya Allah.
Ya Allah, kami tahu kami begitu banyak masalah. Mulai dari ada yang punya masalah keluarga, ada yang punya masalah dengan ekonomi, ada yang punya masalah dengan yang lain-lain ya Allah. Tapi masalah kami jauh lebih kecil daripada kemudahan yang Engkau berikan ya Allah. Ya Allah, malam hari ini kami berkumpul di Masjid Penuh Mubarak, mengingat kembali hari kelahiran Nabi yang kami cintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami mungkin tidak seberuntung sahabat Nabi bisa bertemu langsung dengan beliau, tidak seberuntung sahabat Nabi bisa memegang tangannya beliau, tidak seberuntung sahabat Nabi bisa memandang wajahnya beliau. Sekalipun lisan ini masih banyak maksiat ya Allah, mata ini masih bermaksiat ya Allah, anggota tubuh ini masih bermaksiat ya Allah, tapi hati kami juga rindu kepada Rasulullah. Pertemukan dengan Rasulullah walaupun cuma dalam mimpi Allah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام في كل مكان وفي كل زمان وفي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.